Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Wu Zetian, atau juga dikenal sebagai Wu Zhao, lahir pada tahun 624 Masehi. Ia adalah satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui berkuasa sebagai Maharani atau Kaisar Wanita. Wu mengawali kehidupannya di istana sebagai selir Kaisar Taizong. Di istana, ia mempunyai reputasi nakal karena ia bersedia memenuhi selera seksual Kaisar Taizong yang tidak biasa. Di masa mudanya, Wu Zetian menjadi salah satu gadis paling berpendidikan pada masanya. Ia memahami seluk-beluk sains, memainkan alat musik dan baik, bernyanyi, dan bisa beberapa bahasa. Setelah mangkatnya sang kaisar pada tahun 649 Masehi, Wu Zetian tidak dapat memberikan ahli waris kepada kaisar karena ia tidak mempunyai anak. Dan di zaman itu, apabila ada pasangan kaisar yang tidak memiliki keturunan, maka akan ditempatkan di kuil selamanya. Namun, setelah kematian Kaisar Taizong, ternyata selama bertahun-tahun ia telah menjalin hubungan dekat dengan putra kaisar, yaitu Gaozong. Kemudian Kaisar Gaozong, putra dan penerus mendiang Taizong, membawa Wu Zetian kembali ke istana sebagai selirnya sendiri. Pada saat itu, Permaisuri Wang yang merupakan seorang permaisuri Kaisar Gaozong tidak memiliki anak. Sedangkan Xiao yang merupakan selir pertamanya memiliki anak seorang putra dan 2 orang putri. Kecemburuan para istri tersebut semakin menjadi sebab terlihat bahwa sang kaisar sangat membantu Wu. Wu Zetian pada akhirnya melahirkan putra pertamanya pada tahun 652 Masehi. Kemudian putra kedua lahir setahun setelahnya. Lalu pada tahun 654 lahir lagi seorang putri. Dan sejak saat itu, Wu Zetian mulai memutuskan untuk ingin mengambil posisi permaisuri dari tangan Wang. Keinginan Wu Zetian untuk menjadi seorang permaisuri ia lakukan dengan berbagai cara, termasuk membunuh putrinya sendiri. Ia mencekik putrinya yang masih bayi dan berdalih bahwa Wang yang membunuhnya, sebab rasa cemburu Wang yang tidak dapat memiliki anak. Wu Zetian juga kembali mendakwa permaisuri Wang dan ibunya, seorang wanita dari keluarga Liu, atas dugaan melakukan praktek sihir. Lalu Kaisar Gaozong menindaklanjutinya dengan melarang ibu permaisuri masuk ke istana dan mengasingkan Liu Xi, paman permaisuri. Kemudian Kaisar Gaozong menggulingkan Wang dari kedudukannya sebagai permaisuri dan kemudian ditahan di tahanan istana bersama selir Xiao yang juga saingan selir Wu Zetian di istana. Setelah kejadian tersebut, Wu Zetian diangkat sebagai permaisuri pada tahun 655 Masehi, sehingga para putranya mendapatkan warisan tahta setelah suaminya meninggal. Kaisar Gaozong selama sakit yang berkepanjangan dan melemahkan kekuasaan, semua kekuasaan ada di tangan Wu Zetian. Bahkan ketika kaisar masih hidup,
dialah yang memerintah negara. Setelah kematian suaminya, Kaisar Gaozong, Wu Zetian menyerahkan tahta kepada putranya Lixian. Tetapi sebenarnya ibunya lah yang tetap memegang kendali negara. Kaisar Lixian pada akhirnya memberontak kepada ibunya karena ia tidak mau dijadikan boneka oleh ibunya. Akan tetapi pada akhirnya dia sendiri yang dibuang ke pengasingan bersama istrinya. Kekuasaan tersebut kemudian diambil kakaknya, yaitu Li Dan, yang ternyata hanya menjadi penguasa boneka dan menurut dengan ibunya. Tapi ia tidak memerintah lama karena Wu Zetian menggulingkan putranya sendiri dengan mengatakan bahwa Li Dan tidak membuat keputusan apapun dan tidak mempengaruhi nasib negara. Dan pada tahun 680 Masehi, Wu Zetian secara resmi memerintah kekaisaran sebagai Maharani. Karir Wu Zetian untuk menjadi kaisar dipenuhi intrik dan konflik. Wu Zetian adalah wanita yang tangguh, ambisius, dan cerdas, sehingga mampu menuju puncak kekuasaan dengan menyisihkan saingan-saingannya, termasuk keluarganya sendiri. Setelah naik tahta, Wu Zetian membentuk dinastinya, yaitu dinasti Zhou. Nama itu ia gunakan sesuai dengan nama dinasti Zhou yang didirikan oleh keluarga Ji yang berkuasa pada tahun 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Dinasti baru ini menyela masa pemerintahan keluarga Li, yaitu dinasti Tang yang telah berkuasa sejak tahun 618 Masehi. Selama masa kepemimpinan Wu Zetian, politik dan militer semakin kuat dengan bertambahnya kekuasaan hingga Asia Tengah. Ia pun juga melakukan penyerangan ke semenanjung Korea, kemudian berperang dengan kerajaan Silla. Wu Zetian juga memberi dukungan pada Taoisme, Buddha, pendidikan, dan sastra. Selain keberhasilannya menjadi penguasa kekaisaran Cina, cerita tentangnya juga tak lepas dari kisah perselingkuhan. Sejarah menceritakan banyak kekasih dari permaisuri Wu Zetian yang tetap terselubung hingga akhir hayatnya. Sejarawan lain juga menulis bahwa ia membunuh saudarinya sendiri, membantai kakak-kakak lelakinya, membunuh para penguasa, dan meracuni ibunya. Ia pun dibenci para dewa dan juga manusia. Di tahun-tahun kemundurannya, Wu Zetian mempelajari ilmu mistis dan kelemahannya dalam menghadapi pria muda, karena ia menghabiskan waktunya bersama Zhang bersaudara yang menjadi kekasihnya. Pada musim semi tahun 705 Masehi, Wu Zetian jatuh sakit dan beberapa pejabat merencanakan pemberontakan pada Zhang bersaudara. Dan atas persetujuan putra mahkota yaitu Lixian, mereka melakukan aksinya dengan membunuh kedua bersaudara tersebut. Kemudian mereka mengepung Aula Changsheng, tempat kediaman Wu Zetian. Dan akhirnya Wu Zetian menyerahkan tahta kepada Lixian, dan Lixian secara resmi kembali naik tahta sebagai Kaisar Zhongzong. Keesokannya, Wu Zetian dipindahkan ke istana Sangyang dengan penjagaan yang ketat. Walaupun begitu, Wu Zetian masih menyandang gelar Maharani. Wu Zetian mangkat pada akhir tahun 705 Masehi, dan Wu Zetian diturunkan secara anumerta dari Maharani menjadi permaisuri. Wu Zetian dikebumikan bersama suaminya Kaisar Gaozong di Mausoleum Qianling yang terletak di dekat ibu kota Chang'an di Gunung Liang. Demikianlah tentang Wu Zetian yang mengisahkan tentang ambisinya dan kelicikannya untuk menjadi kaisar
wanita pertama di negeri Tiongkok, serta skandal perselingkuhannya yang terselubung hingga sekarang. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.